Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang mekanisme perilaku individu secara teori psikoanalisis. Di sini saya sendiri, Alfi Syarifatul Wafa, akan menjelaskan tentang sejarah teori psikoanalisis. Sigmund Freud merupakan salah satu tokoh psikologi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Freiburg, Republik Ceko. Setelah 4 tahun kelahirannya, ia pun akhirnya pindah ke kota Vienna. Dan saat ia beranjak dewasa, ia tertarik dengan adanya riset neuropsikologi. Akan tetapi karena ia adalah seorang Yahudi, maka kondisi sosial politik hanya memungkinkan ia mengambil jurusan dalam bidang hukum dan kedokteran. Dengan begitu, ia pun akhirnya mengambil jurusan kedokteran dan ia masih bisa mengejar passionnya dalam bidang neurologi atau neuropsikologi. Nah, awal mulanya itu karena ia bertemu dengan temannya yang bernama Joseph Berur. Nah, di mana Joseph Berur memiliki pasien yang menderita histeria yang bernama Anao. Uniknya di sini, si Anao itu disuruh menceritakan masa kecilnya. Dan tiba-tiba ia akhirnya menjadi sembuh total. Dari situlah istilah talking cure berasal, yakni di mana talking cure sendiri bertujuan untuk bercerita saja dapat berpengaruh besar dalam penanganan gangguan mental. Kemudian setelah istilah talking cure keluar atau muncul dan diterapkan, kemudian akhirnya Sigmund Freud kembali ke kotanya, yakni kota Vienna, dan ia di sana membangun atau membuka praktik klinis untuk penderita penyakit histeria. Tak hanya itu, Sigmund Freud juga menerapkan pasiennya untuk duduk rileks, lalu menceritakan apa yang sedang dipikirnya pada saat itu juga. Nah, karena semua tindakannya untuk menganalisis alam bawah sadar manusia, kemudian Sigmund Freud menamakan teorinya menjadi teori psikoanalisis, yakni yang dimana teori psikoanalisis sendiri adalah teori yang mempelajari tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini juga mengasumsikan bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi pada saat terjadinya konflik dalam aspek psikologi, yakni pada umumnya terjadi pada masa anak-anak atau usia dini. Tak hanya sampai di situ, teori ini juga masih diterapkan sampai sekarang ini oleh berbagai psikologi. Tak sampai di situ, Sigmund Freud juga mengembangkan teori ini atau teori psikoanalisis menjadi teori-teori tentang manusia. Untuk lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadifa Asita Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesadaran. Jadi teman-teman, tingkat kesadaran itu ada 3. Yang pertama, tingkat sadar, yaitu apabila kita bisa merasakan pikiran kita, bisa merasakan perasaan kita, dan bisa merasakan persepsi kita. Tingkat sadar ini merupakan tingkat paling dangkal dalam tingkat kesadaran, yang cenderung mempunyai waktu sangat singkat sekali. Dan di tingkat sadar ini, apabila kita sudah mulai teralihkan, maka kita akan berlanjut ke tingkat kesadaran yang kedua, yaitu tingkat prasadar. Lalu, tingkat prasadar itu berbentuk simbolik seperti mimpi, lamunan off-tank, dan MPI atau mekanisme pertahanan ego. Tingkat ini merupakan penghubung antara tingkat sadar dan tingkat tidak sadar. Tingkat prasadar ini berasal dari tingkat sadar yang sudah mulai tidak kita perhatikan lagi. Antara tingkat sadar dan tingkat tidak sadar. Tingkat prasadar ini berasal dari tingkat sadar yang sudah mulai tidak kita perhatikan lagi. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat tidak sadar. Tingkat tidak sadar ini merupakan tingkat tertinggi dari tingkat kesadaran, yaitu apabila kita mengalami traumatik, impuls-impuls atau dorongan yang sengaja kita tekan atau sengaja kita repress. Tingkatan ini biasanya yang akan membentuk tingkah laku kita.
Asal dari tingkat tidak sadar ini, apabila dorongan-dorongan kita, impuls-impuls kita, itu kita tekan, sengaja untuk tidak kita tampilkan, jadi kita repress semuanya. Dan beberapa itu tadi adalah tingkat kesadaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Tri Agustin dari kelas PKI 1B, ingin memberikan materi tentang mekanisme pertahanan ego. Apa sih mekanisme pertahanan ego itu? Nah, mekanisme pertahanan ego itu sebenarnya ada hubungan dengan alam bawah sadar kita dan alam prasadar kita. Dan mekanisme pertahanan ego itu adalah di mana sisi primitif kita dipertentangkan dengan rasa superego kita, yang akhirnya kita harus menyelesaikan dengan rasa ego itu. Maka dari itu kita harus bisa memilih bagaimana kita harus bertindak dengan rasa ego itu. Biasanya mekanisme pertahanan ego itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita atau ekspektasi-ekspektasi kita, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas 8 mekanisme pertahanan ego yang sering dibahas di dalam psikologi, yaitu yang pertama adalah represi. Apa sih represi itu? Represi adalah memasukkan pengalaman-pengalaman kita ke dalam alam bawah sadar kita secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi, pengalaman-pengalaman kita atau keinginan kita yang belum bisa kita capai itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Contohnya adalah ketika kita ingin berpendapat, tetapi kita tidak berani mengutarakan pendapat itu, sehingga kita hanya bisa memendam perasaan itu di alam bawah sadar kita. Nah, itu yang disebut dengan represi. Yang kedua adalah denial. Apa sih denial itu? Denial adalah menyangkal fakta-fakta yang sudah ada dengan memberikan fakta-fakta yang baru, atau kita tidak mau menerima fakta yang sudah ada. Contohnya, ketika ada sepasang suami istri, tetapi suaminya sudah meninggal terlebih dahulu, dan istrinya berkata bahwa suaminya itu masih hidup di dalam dirinya, maka dari itu dinamakan denial, bahwa menyangkal fakta yang sudah ada dengan memberikan fakta yang baru. Yang ketiga adalah displacement. Apa sih displacement itu? Displacement adalah melampiaskan kemarahan kita, kekesalan kita kepada orang lain, bukan kepada orang yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang sebenarnya itu biasanya memiliki powerful yang lebih dari kita, memiliki kekuatan yang lebih dari kita, memiliki posisi yang lebih tinggi dari kita, dan biasanya lebih serem dari kita. Maka dari itu, kita biasanya tidak bisa melawan atau membalas orang tersebut, sehingga kita mencari orang-orang atau melampiaskan kemarahan kita kepada orang lain. Nah, contohnya ketika ada seorang pegawai yang dimarahi oleh bosnya. Nah, pegawai tersebut tidak akan melawan bosnya tersebut. Karena apa? Bisa saja jika dia melawan, dia akan dipecat. Nah, maka dari itu, pegawai tersebut melampiaskan amarahnya kepada orang lain, seperti kepada keluarganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, atau kepada orang-orang yang di sekeliling dia. Nah, itu yang dinamakan displacement. Yang keempat adalah proyeksi. Proyeksi adalah membela diri dari desakan-desakan yang tidak menyenangkan dengan menyangkal keberadaan desakan-desakan tersebut dan sekaligus menunjukkannya kepada orang lain. Contohnya, ketika kita sedang merasa lapar, kita itu bilang bahwa yang lapar itu teman kita, bukan kita. Nah, itu yang dinamakan dengan proyeksi. Yang kelima adalah fantasi.
Fantasi adalah kemampuan pikiran kita yang membentuk tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Tetapi fantasi ini berfungsi untuk menurunkan tegangan-tegangan terhadap keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Contohnya, ketika ada seorang perempuan menyukai seseorang pria, tetapi dia tidak bisa memilikinya. Nah, dari situ seorang perempuan tersebut selalu memikirkannya, membayang-bayangkannya, selalu memfantasikan seseorang yang dia sukai. Yang keenam adalah rasionalisasi. Nah, rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dan masuk akal. Jadi, membuat alasan-alasan seolah-olah perilaku dia itu masuk akal. Atau seperti contohnya, seorang siswa gagal dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dia akan mengatakan bahwa dia itu tidak berminat dan memang tidak fokus pada mata pelajaran tersebut. Padahal dia itu hanya gagal saja. Nah, yang ketujuh adalah regresi. Regresi merupakan kembalinya ke masa perkembangan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Contohnya, ada seseorang yang sudah dewasa, tapi dia berperilaku atau bermain seolah-olah dia masih kecil. Nah, itu disebabkan karena dia ingin menghilangkan rasa stresnya, karena dia butuh untuk melepaskan rasa stresnya itu. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah reaksi formasi. Reaksi formasi adalah tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membedakan yang asli atau yang tulus suatu impuls dengan ungkapan yang hanya semata sebagai reaksi formasi. Nah, contohnya itu seperti kita menjadi korban atau teman kita yang saat ulang tahun. Nah, lalu tiba-tiba kita kan memberikan surprise kepada teman kita yang ulang tahun itu. Nah, sebenarnya kita itu kan ingin memberikan kebaikan, tetapi apa yang kita lakukan malah ngejahatin teman kita yang ulang tahun itu. Nah, itu reaksi formasi yang reaksinya itu nggak ada yang sebenarnya dan menjadi tujuannya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafika Rahmalandiana akan menjelaskan materi mengenai struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian dibedakan menjadi 3. Yang pertama, id, ego, dan superego. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai id. Id itu apa sih? Id itu adalah sistem kepribadian yang muncul sejak lahir, yang berisi tentang insting, impuls, dan drive. Id ini bekerja di unconscious, alam bawah sadar atau alam tak sadar, dan biasanya bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan atau menghindari rasa sakit, atau biasa disebut dengan pleasure principle. Pleasure principle ini atau prinsip kenikmatan ini bekerja berdasarkan 2, yaitu refleks dan primary proses. Contoh dari refleks itu sendiri adalah saat kita berkedip, terus menggaruk saat gatal, dan mengucuk mata saat kita kelilipan. Dan primary proses itu apa sih? Primary proses itu adalah proses membayangkan atau aktivitas membayangkan untuk mengurangi tegangan. Membayangkan suatu objek ini dinamakan dengan wish fulfillment. Sebagai contoh, kita membayangkan suatu objek atau kita membayangkan diri kita menjadi orang yang kaya. Dan biasanya kegiatan ini seperti mimpi atau halusinasi. Jadi orang seperti ini bisa dikatakan orang yang tidak mempunyai moral. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kegiatan ini membutuhkan ego atau rasionalitas. Saya akan menyinggung mengenai contoh dari id.
Contoh dari it itu apa sih? Banyak di lingkungan kita. Contohnya, kita dilarang untuk bergandengan tangan ke semua orang, dilarang untuk berciuman ke banyak orang, dilarang untuk berpelukan di banyak orang. Maka it itu tadi dikatakan sebagai tidak tahu moral, karena di benaknya itu hanya hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Maka it itu tadi membutuhkan rasionalitas, dan dari rasionalitas itu tadi membutuhkan ego. Dan ego di sini perlu kalian ketahui berbeda dengan egois. Kalau egois itu hanya mementingkan diri sendiri, dan kalau ego di sini adalah pengendali utama dari it dan superego gitu. Jadi intinya it itu adalah bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud yang kedua adalah ego atau disebut dengan das Ich. Ego itu rasionalitas. Di sini ego mampu memahami apa yang dimaksud dengan reality principle. Cara kerjanya berdasarkan realita yang ada, atau di sini disebut dengan pengendali proses. Kalau sudah melewati primary proses dari it itu tadi, maka ego bisa berpikir secara realistis. Tugas ego ada dua. Yang pertama, memilih stimulus atau insting yang prioritas, dan yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana stimulus itu direspon. Oke, saya akan menjelaskan maksud dari poin yang pertama tadi, yaitu memilih stimulus atau insting yang prioritas. Jadi, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang harus dipuasin terlebih dahulu, itu yang akan ego lakukan terlebih dahulu. Terus yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana stimulus direspon. Jadi kita menentukan mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, bagaimana cara memprioritaskannya, dan apa peluang risiko yang minim terjadi dan apa peluang risiko yang banyak terjadi. Maka ego itu yang akan memprosesnya. Jadi tugas ego adalah memenuhi kebutuhan it dan pressure principle sekaligus kebutuhan moral manusia. Prinsip kenikmatan itu sinkron dengan prinsip moral yang ada di masyarakat. Jadi ego itu akan memilih apakah dia akan berpacaran ke banyak orang, bergandengan tangan ke banyak orang, berciuman ke banyak orang, bahkan berpelukan ke banyak orang, atau ego itu akan bisa mengikuti peraturan yang ada. Jadi itu semua yang akan mengendalikan adalah ego tersebut. Gitu. Saya akan menjelaskan struktur kepribadian yang ketiga menurut Sigmund Freud, yaitu superego atau das Über gitu. Apa yang dimaksud superego? Superego itu adalah prinsip moral, prinsip yang bekerja berdasarkan moral. Terus dari mana sih moral-moral tersebut? Ya dari nilai-nilai yang berasal dari lingkungan masyarakat gitu. Jadi nilai moral-moral tersebut dari lingkungan masyarakat yang nanti akan membentuk perilaku kita, yaitu perilaku conscience dan ego ideal. Apa sih yang dimaksud dengan ego ideal? Ego ideal itu lebih merujuk di mana idealnya suatu individu atau dalam sebuah masyarakat gitu. Jadi dia itu akan menjadi sosok yang ideal atau idola di masyarakat tersebut. Atau sosok tersebut akan menjadi sosok yang conscience. Conscience itu dimaksud apa? Conscience itu adalah dia itu seperti menghukum dirinya sendiri dikarenakan dia itu telah melanggar moral yang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi di hati nurani dia itu kayak berpikiran seperti ini adalah pelanggaran dan seharusnya ini itu tidak dilakukan begitu. Walaupun superego itu bersifat moral, tetapi dia itu tetap irasional gitu. Akhirnya dia itu menghambat kerja it, dia itu menghambat kenikmatan yang ada di it. Maka muncullah it versus superego, yang mana superego itu sebagai eksekutor.
Dan contoh dari superego yang bersifat irasional itu apa? Contohnya seperti ini. Misalnya di keluarga kalian itu mengalami kecelakaan dan mengalami pendarahan yang hebat, otomatis kalian sebagai anggota keluarganya memanggil ambulan dan segera melarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit itu kalian pasti menginginkan si orang tersebut selamat dan pendarahan tersebut tidak semakin banyak begitu. Nah, otomatis perjalanan dari rumah kalian menuju rumah sakit kan banyak melewati rambu-rambu lalu lintas. Dan rambu-rambu lalu lintas tersebut terpaksa harus dilanggar. Karena kalau tidak dilanggar, maka orang tersebut mungkin pasti pendarahannya akan semakin banyak. Dari situ superego tidak selalu rasional. Terkadang superego tersebut juga irasional. Dia itu menginginkan segala sesuatu yang sifatnya ideal, tapi ketika dibentrokkan dengan realita, kadang superego itu harus dikesampingkan, dan kita itu harus memilih, entah kita harus memilih it atau kita memilih keinginan kita tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang struktur kepribadian, di sini saya akan memperjelas tentang tahap-tahap perkembangan kepribadian, yakni menurut Sigmund Freud, tahap-tahap perkembangan kepribadian dibagi menjadi 5 fase, yakni yang pertama adalah fase oral, di mana ketika seorang individu berusia 0 sampai 18 bulan, dan di sini bagian tubuh yang memiliki sensitif tinggi, yakni adalah mulut. Karena di sini setiap individu akan belajar mengenal rasa. Lalu yang kedua ada fase anal. Di sini ketika seorang individu berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Dan di sini anggota yang sensitif ialah bagian anus. Karena seorang individu pasti sudah mengenal rasa makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Lalu yang ketiga ada fase valin, yakni ketika umur 3 tahun sampai 6 tahun. Di sini adalah bagian anggota yang mudah sensitif ialah kelamin. Lalu yang keempat adalah fase latin, yakni di mana ketika seorang individu berusia 6 tahun sampai masa pubertas. Dan di sini merupakan perkembangan perilaku setiap individu. Dan di sini mulai terbentuknya karakter-karakter seorang individu. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada fase genetial. Di sini ketika individu saat masa pubertas hingga masa lanjut. Di sini juga terbentuknya hormon-hormon setiap individu, seperti halnya masa pubertas, yaitu yang kalau laki-laki seperti ditandai adanya tumbuhnya jakun. Lalu kalau yang perempuan dengan pinggang yang melebar. Sesuai dengan penjelasan presentasi kali ini, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori psikoanalisis ialah teori yang mempelajari tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia yang terjadi karena adanya konflik-konflik dari aspek psikologi yang pada umumnya terjadi pada masa anak-anak atau usia dini. Di sini juga teori psikoanalisis dicetuskan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Sigmund Freud yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Frankfurt, Republik Ceko. Lalu tak hanya sampai di situ, Sigmund Freud mengembangkan teori-teorinya menjadi teori-teori tentang manusia. Di antaranya adalah yang pertama adalah struktur kesadaran, dibagi menjadi 3, yakni ada sadar, prasadar, dan tak sadar. Lalu ada macam-macam mekanisme pertahanan ego, yakni ada 8 macam. Yang pertama adalah represi, denial, lalu displacement, proyeksi, fantasi, rasionalisasi, regresi, dan reaksi formasi. Lalu adanya struktur kepribadian, yakni ada ID, ada ego, dan superego. Lalu juga ada tahap-tahap perkembangan kepribadian, yakni dibagi menjadi 5 fase, yakni fase oral, fase anal, fase valin, fase latin, dan fase genetial. Sekiranya cukup presentasi kali ini. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang benar, mohon maaf.
karena di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa ditaruh di kolom komentar. Saya kira sekian dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.